Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Rahayu. Semoga dalam kondisi terbaik ya hari ini. Selamat tahun baru 2022. Mudah-mudahan sepanjang 1 tahun hidupnya penuh dengan berkah ya, banyak kemudahan, banyak kebahagiaan. Ya. Baik, kemarin kita habis maraton ya. Ceritanya ini agak sedikit ngawang-ngawang ya soal memasuki kondisi jana di dalam meditasi elemen api. Tetapi memang sebetulnya pengetahuan tentang jana atau pikiran terserap ini memang harus dibahas. Ya. Kalau dengan biku atau sangga, umumnya walaupun mereka meditator, mereka tidak akan menjelaskan mengenai jana. Adapun menjelaskan hanya berdasarkan teks. Ya, jadi tidak mengatakan itu berdasarkan pengalaman pribadi. Kenapa? Karena memang ada batasan ya. Di dalam peraturan kehidupan seorang biku itu tidak boleh menjelaskan atau menceritakan pengalaman pribadinya ya. Atau dengan mungkin tanda isyarat ya. Satu kode mungkin memberitahukan kepada orang bahwa oh saya meditasi sudah demikian pengalamannya, itu tidak boleh memang. Itu termasuk pelanggaran. Makanya ketika berbicara mengenai jana, paling mereka berbicara menggunakan teks ya. Di dalam naskah, di dalam sutra, di dalam khotbah Buddha, itu demikian. Jadi tidak menjelaskan mengenai pengalaman pribadi. Tapi karena saya bukan biku ya, saya boleh menjelaskan ini. Memang tugas daripada pandita, karena saya adalah pandita, ini menjadi wakil daripada biku di dalam pelayanan keagamaan. Karena biku punya banyak sekali keterbatasan. Misalnya biku tidak boleh berinteraksi terlalu banyak dengan masyarakat, dengan pemerintahan, ya, dengan urusan ekonomi, ya, rumah tangga dan sebagainya. Nah, untuk supaya misalnya kegiatan di dalam wihara itu ada yang mengurusi, itu ya pandita akhirnya. Pandita yang menjadi perpanjangan tangan daripada biku untuk bisa berinteraksi dengan pemerintahan, dengan organisasi, dengan masyarakat, ya, atau mungkin misalnya adalah pengumpulan dana untuk keberlangsungan kehidupan ya, para biku itu sendiri, ya, untuk perawatan wihara dan lain sebagainya. Ya. Termasuk juga ada hal-hal yang misalnya pelajaran-pelajaran yang dibatasi, ya, yang dibatasi. Misalnya membicarakan mengenai abinya. Abinya itu adalah pencapaian kekuatan pikiran. Ya. Kalau di dalam bahasa umum ya, itu disebut sebagai sakti, ya, misalnya. Misalnya pencapaian abinya, kemampuan untuk membaca pikiran orang, kemampuan untuk melihat masa lalu orang, ya, kemampuan dan lain sebagainya ya. Termasuk misalnya adalah memberikan pengobatan alternatif ya kepada orang. Itu seorang biku tidak boleh karena memang peraturannya demikian. Nah, tetapi pandita boleh. Pandita boleh ya. Itu nah, pandita tentu saja ya yang ngajari ya biku tentu saja. Nah, tetapi kalau biku tidak boleh. Nah, akhirnya di tugas-tugas yang seperti itu diwakili oleh seorang pandita. Tetapi juga ada hal-hal yang seorang pandita tidak boleh melangkah lebih jauh. Misalnya pembahasan mengenai anatta ya, atau tanpa ego misalnya, itu tidak boleh karena pasti akan berlawanan. Seorang pandita rumah tangga seperti saya itu ya pasti egonya masih berlimpah, ya, masih berlimpah. Kita masih, karena di dalam kehidupan dunia sehari-hari ya mengejar kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya, ya itu sudah pasti. Kalau bicara soal keserakahan ya pasti serakah. Sebab kita mencari kebutuhan ekonomi kan harus banyak-banyaknya, ya.
Terus walaupun dengan cara yang benar ya, dengan cara yang baik ya, tidak dengan merebut milik orang ya, tidak dengan merugikan orang ya. Ya mungkin ada merugikan sedikit ya. Merugikan sedikit ya. Atau mungkin dalam bahasa umumnya adalah white lie ya. Misalnya karena dalam perdagangan kan tidak bisa jujur 100% ya. Walaupun itu dikasih label harga sekalipun ya, tetap tidak bisa jujur 100%. Kasih diskon tapi sudah dinaikkan 2 kali lipat misalnya kan begitu. Nah, oleh karenanya ada bagian-bagian tertentu misalnya membahas mengenai tanpa keserakahan, ya, tanpa nafsu, tanpa ego. Nah, itu seorang pandita tidak boleh melangkah lebih jauh, ya, karena memang bukan domainnya. Sementara kalau para biku kan memang sudah melepaskan itu, ya, melepaskan itu. Nah, dan lain sebagainya, ya, termasuk pelajaran-pelajaran mengenai meditasi, ya. Ada materi-materi misalnya tentang pikiran pembebasan, ya, seorang pandita tidak boleh melangkah lebih jauh, ya, tidak boleh melebihi domainnya para biku, ya, karena memang demikian peraturannya. Nah, baik Bapak Ibu, kemarin sudah beberapa kali saya juga sudah membuat tulisan, ya. Tulisannya saya bikin belakangan, padahal saya menjanjikan untuk menulis mengenai materi mengenai jana ini sudah jauh-jauh hari, mungkin sekitar 1 atau 1,5 bulan yang lalu ya. Kemudian baru saya tulis kemarin. Itu karena saya tidak ingin membuat Bapak Ibu dan teman-teman yang berlatih meditasi elemen api itu terlalu banyak berekspektasi. Jadi kita latihan dulu, kita alami dulu, ya, baru kemudian saya jelaskan. Dengan demikian itu akan menjadi jelas. Oh, maksudnya adalah seperti ini, ya, latihannya. Yang disebut sebagai pikiran terserap itu seperti ini. Yang disebut sebagai pikiran hening itu seperti ini. Nah, tujuannya itu untuk apa? Oh, seperti ini arahnya. Jadi tahu. Tapi kalau misalnya tidak saya ajak untuk mengalami dulu, ya, mencicipi walaupun sedikit gitu ya. Padahal pengetahuan mengenai cara ini sangat dalam, sangat dalam. Tapi kita cicipin sedikit ya, rasanya gimana, macam kondisi pikiran terserap, pikiran mengendap ya. Kalau tidak ada pengalamannya dulu, terus dijelaskan, nanti itu hanya akan menjadi opini, ya, menjadi opini, terus membayang-bayang, ya, mengait-ngaitkan, kemudian pikirannya langsung membuat asosiasi tertentu, ya, dan itu malah berbahaya untuk kejiwaan, seorang praktisi berbahaya karena menjadi berhalusinasi. Kalau boleh saya bilang, mungkin antara lebih dari 50% sampai dengan 70% orang yang berlatih meditasi, samadhi, ya, itu pikirannya terjebak dalam halusinasi. Sebetulnya banyak yang mengalami gangguan kejiwaan, ya, mulai dari ringan sampai berat, tetapi tidak disadari. Ya. Atau bahkan gurunya sendiri juga tidak menyadari itu. Ya. Dan bahkan mungkin memberikan bumbu lebih banyak, biar lebih puket ya, biar halusinasi itu terakumulasi lebih banyak malah. Karena dia mungkin ada motivasi untuk pengurusan diri bisa jadi ya, supaya diakui orang banyak memiliki kemampuan tertentu ya bisa jadi ya. Ini memang sebetulnya gangguan kejiwaan. Ya. Nah itu yang saya hindari. Itu yang saya hindari. Orang berlatih meditasi, ya, indikasi suksesnya, ya, seharusnya dia lebih tenang, pikirannya lebih damai, lebih terkendali. Harusnya indikasinya. Kemudian egonya lebih bisa dikontrol. Harusnya. Kemudian harusnya tidak butuh pengakuan, tidak butuh penghormatan yang lebih.
Kenapa? Karena dia punya wisdom, sudah seharusnya punya kerendahan hati. Ya. Semakin bagus latihannya, kerendahan hatinya harus semakin besar. Gitu. Harusnya demikian. Tetapi ada yang terjadi sebaliknya. Semakin dia bermeditasi, malah mencari pengakuan lebih banyak. Itu memang demikian. Ini tentu saja salah. Ya, tentu saja salah. Nah, oleh karenanya, kita menghindari itu. Kita menghindari itu. Meditasi itu harus menghasilkan pikiran yang damai. Meditasi harus menghasilkan batin yang lebih tenang. Ya, pada saat menghadapi sesuatu tidak gerabak gerubuk ya. Tidak kerasa kerusuh. Lebih tenang, lebih damai, lebih bisa berpikir jernih. Lebih punya kerendahan hati. Ya. Misalnya kalau orang mengatakan bahwa latihannya disalahkan orang juga, dia tidak usah membenarkan diri, gitu. Ya, enggak apa-apa. Kalau orang misalnya tidak mau menerima, ya sudah, no problem. Jadi tidak berjodoh. Tidak usah harus mengatakan bahwa latihannya harus yang terbaik, yang lain keliru, misalnya. Tidak perlu demikian. Nah, ini merupakan indikasi dari latihan meditasi yang berhasil. Ya. Batinnya, spiritualnya lebih berkembang. Ya. Sehingga dia bisa mengatasi penyakit-penyakit mental yang halus. Penyakit-penyakit mental yang halus, ya, egonya lebih terkontrol, ya. Seperti itu. Karena penyakit mental itu juga akan berpengaruh pada penyakit fisik. Ya, kita sudah belajar ini berulang kali bagaimana pikiran itu berpengaruh pada aktivitas tubuh. Juga sama, penyakit pada mental juga berpengaruh pada penyakit fisik. Ya, apalagi jika ini terakumulasi. Ya. Contoh yang sederhana misalnya asam lambung saja. Karena stres ya, stres yang tidak terurai ya, kemudian juga karena faktor makanan ya, karena asam lambung itu bisa penyebabnya dua ya, karena stres di dalam pikiran yang tidak terurai atau mungkin karena faktor makanan. Makanannya proses pengolahan terlalu panjang. Kita sudah belajar ini ya. Sehingga tubuh terbiasa memproduksi asam dalam jumlah tinggi, akhirnya bul ya. Sensor kontrolnya itu rusak. Sensor kontrolnya rusak. Sehingga terus berlebihan memproduksi asam tanpa kontrol. Ya. Nah, akhirnya ya kalau sudah sensor kontrolnya rusak, itu bertumpuk penyakitnya bisa macam-macam. Ya. Orang yang stres, asam lambung tinggi, ya itu asam lambung kalau sudah menyebar kemana-mana, penyakitnya macam-macam. Ya, bukan cuma mah atau GERD, ya, tetapi bisa ke jantung, bisa ke liver, termasuk mata. Ya. Orang yang punya rabun, ya, entah itu rabun dekat, rabun jauh, atau silinder, itu bukan karena ya memang melihat misalnya layar, terlalu capek melihat layar komputer, layar handphone, itu memang berpengaruh. Tapi tingkat stres, ya, yang menghasilkan asam lambung secara tidak disadari, dan itu terlarut di dalam darah, ya, terakumulasi untuk waktu yang panjang, itu akan pengaruh juga ke mata. Ya. Jadi nanti matanya akan mengalami gangguan. Rabun dekat, rabun jauh, atau silinder. Atau bisa juga kehilangan pandangan seketika, ya, seperti orang yang kabur ya, kabur. Hanya berbayang-bayang itu bisa jadi. Dan mulai dari kepikunan, terus pengecilan otak, ya, ini juga merupakan penyakit ya, Alzheimer, ya itu juga termasuk. Kemudian berbagai macam penyakit usus ya, pencernaan, ya, itu juga termasuk ya. Kemudian asam urat ya, termasuk kalau Anda mengamati dengan jeli, orang yang walaupun masih muda, pikirannya sangat berat, dia tidak mampu untuk mengurai tekanan pikirannya, itu pasti rambutnya itu lebih cepat putih. Ya.
Kalau dia sudah 50 ke atas ya, karena faktor fisik menurun, ya, rambutnya memutih, itu wajar ya. Tetapi jika masih di bawah 50, bahkan ada yang baru masuk umur 25 aja ubannya sudah banyak ya. Bukan karena salah minyak rambut ya, tapi memang karena dia tidak mampu untuk mengurai stres di dalam pikirannya. Ya, asam lambungnya tinggi terlarut ya, itu bahkan membuat rambutnya warnanya itu memutih ya. Atau rontok, rambutnya rontok ya. Rontok lebih banyak, sangat banyak. Coba Anda perhatikan kalau ibu-ibu ya, ketika Anda stres, sangat stres, rambut Anda pasti rontok. Biasanya ibu-ibu yang paling banyak nyisir, kalau bapak-bapak kan jarang nyisir. Rambutnya rontok pun juga nggak tahu. Apalagi kalau rambutnya pendek seperti saya, ini nggak tahu rontok. Tapi mungkin bagian depan ini saya juga rontok. Ini waktu masih muda, saya mikirnya terlalu banyak. Terlalu mikir banyak pembebasan. Nggak ketemu pembebasannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, asam lambung ya, itu bisa efeknya beragam. Sampai ketulian juga termasuk. Tuli, ya, sesak nafas, ya, kegagalan jantung, kegagalan kerja paru, ya. Itu juga efeknya bisa sampai ke sana. Hati, ya, merusak hati, ya. Kadar asam terlalu tinggi, itu merusak liver, sehingga itu menyebabkan kanker hati, ya. Hepatitis, ya. Mulai dari yang tipe A, B, C, dan seterusnya. Itu dari keasaman yang terlalu tinggi. Nah, oleh karenanya, kalau misalnya Bapak Ibu ya pertama kali membangkitkan api, kondisi keasaman tubuh semakin parah, panasnya bisa semakin lama. Ya, panasnya bisa semakin lama. Panasnya mungkin bisa lebih dari 2-3 jam, bahkan 10 jam, atau mungkin bisa beberapa hari baru turun. Ya. Kenapa? Karena tingkat kerusakan daripada organ tubuh itu sudah sangat banyak. Nah, jika misalnya sudah terjadi komplikasi, ya, komplikasi, ya, eh, diabetes ya, ada darah tinggi, ada macam-macam penyakitnya, kemudian harus minum banyak obat, ya, dan obatnya itu juga saling kontradiksi antara satu dengan yang lain, ya, itu membahayakan organ bagian dalam, tentu saja. Jika Anda berlatih meditasi elemen api, pertama kali Anda membangkitkan api, itu apinya akan sangat panjang. Itu bisa mungkin berhari-hari baru padam. Karena itu pertama kali saluran-saluran api itu dibersihkan. Ya, pertama kali dibersihkan. Itu seperti ke balsem, itu bisa berhari-hari, bukan cuma 1-2 jam. Kalau waktu awal itu ada yang sampai dengan 10 jam ya, seperti istri saya kan 10 jam, kurang lebih baru reda panasnya. Itu ada yang berhari-hari seperti Ibu Melisa Sandra, itu sampai 6 hari baru reda. Bahkan minum paracetamol saja tidak berguna. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, latihan membangkitkan api, ya, yang mana terbagi dalam 3 tahap, ya, yaitu menyalakan api, membuat apinya merata, kemudian membuat radiasi api, ya, itu wajib, ya, harus dipahami, dan memperluas kesadaran, ya, supaya apinya bisa bertahan lebih lama, supaya energinya bisa tertampung lebih banyak, supaya kita memiliki energi cukup untuk memulihkan diri sendiri pada saat dibutuhkan, ya. Ketika misalnya Anda terluka, ya, itu lukanya lebih cepat rapat, ya, lebih cepat sembuh, ya, daripada biasa. Ya, orang yang diabetes itu akan sangat berguna membangkitkan api, ya, karena orang diabetes biasanya itu lukanya susah sembuh, ya, susah kering, ya. Apalagi kalau diabetesnya yang jenis basah, ya, itu susah sekali kering, bisa sampai berbulan-bulan, bisa sampai berbusuk malah, ya, itu sangat dianjurkan berlatih meditasi elemen api. Dan setelah energinya terkumpul ya di dalam ruang kesadaran melalui latihan meta, ya, di mana latihan meta ini juga kita selain memperluas ruang kesadaran juga kita menyeimbangkan, ya, karena meta itu sifatnya adalah cair, ya, air, jadi kita menyeimbangkan panas.
dalam momen itu, ya, ketika ruang kesadaran kita sudah cukup luas, ya, keseimbangan antara elemen api dan elemen airnya itu baik. Ketika cuaca panas, badan menjadi dingin. Ketika cuaca dingin, badan menjadi panas. Itu otomatis seperti itu. Ya. Tidak usah diatur, memang sudah bekerja demikian secara otomatis. Dan kita juga berlatih mengendapkan kesadaran, ya, di dalam jana. Gunanya adalah supaya energi yang tersimpan di dalam ruang kesadaran itu bisa 100% digunakan untuk manfaat kesehatan tubuh kita. Yaitu dengan memasuki kondisi pikiran jana. Ya. Nah, energi itu setelah dikumpulkan, ya, itu bisa digunakan 100% untuk maintenance tubuh kita. Ya. Jadi nanti akan saya uraikan setelah kelas meditasi. Ya. Kita sekarang meditasi dulu. Ya. Kita akan menggunakan metode pokok dari elemen api. Kita membangkitkan api hari ini. Ya. Terus minggu depan kita memperluas ruang kesadaran. Minggu depannya lagi kita mengendapkan pikiran. Ya, polanya seperti itu terus. Ya. Oke, mari kita bermeditasi. Jika bisa dulu seperti ini boleh ya, tapi jika tidak ya standar ya seperti ini aja. Baik, tubuh dan pikiran ditenangkan, mata menghadap ke bawah depan sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Kemudian tangan diletakkan di atas lutut. Rasakan seluruh tubuh bersamaan dari ujung kepala sampai ke kaki. Dirasakan ditenangkan tubuhnya dan juga pikirannya. Sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah.
Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan telinga. Dengarkan suara keheningan di telinga. Semakin dikendorkan telinganya jauh sampai ke dalam, maka kita akan mendengarkan suara keheningan di dalam gendang telinga. Kemudian kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan sentuhan antara tangan dengan lutut. Kemudian tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan dari kepala sampai ke kaki. Tenangkan tubuh dan pikiran. Kemudian rasakan kembali kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis.
Kendorkan kelopak mata. Sekarang pejamkan matanya perlahan dan rasakan sentuhan di antara kelopak mata atas dan bawah di kedua mata. Kendorkan bola mata. Rasakan bola matanya dikendorkan. Kemudian kendorkan telinga. Jauh sampai ke dalam gendang telinga dikendorkan. Dan dengarkan suara keheningan lebih jelas di dalam gendang telinga. Kendorkan pipi. Tentukan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Rasakan keindahan senyum kepada diri sendiri. Rasakan sukacitanya di dalam hati. Lepaskan semua beban bersama dengan senyum itu. Kemudian kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Sekarang kendorkan leher, seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari dan rasakan titik sentuh antara tangan dengan lutut. Dan tetapi santai. Kendorkan otot dada dan seluruh organ di dalam rongga dada. Kendorkan otot perut dan seluruh organ dalam rongga perut. Kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh bagian tubuh bersamaan. Pastikan dari kepala sampai ke kaki, pada bagian luar di kulit maupun pada bagian yang terdalam, semua bagian beristirahat dengan baik.
Tersenyumlah dan rasakan sukacitanya. Tegakkan badan, tetapi santai, suara keheningan di telinga, dan pastikan semua organ beristirahat dengan baik. Sekarang, mari kita berbicara dengan diri sendiri, dari hati ke hati. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksinya pada tubuh. Tersenyumlah. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Rasakan sentuhan pada bagian tangan kiri. Rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan seluruh tubuh kembali. Kita akan putar dari kiri ke kanan. Rasakan kiri di label. Sentuh. 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 Rasakan kanan, label. Sentuh. 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 Rasakan duduk, label. Duduk. 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 Rasakan kiri. Sentuh. 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 Rasakan kanan. Sentuh. 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 Rasakan tubuh bersamaan. Duduk. 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 Rasakan kiri. Sentuh. Sentuh. Sentuh.
sentuh, rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Sekarang rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Kita lakukan grounding, level, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduknya kembali, duduk, 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 grounding kembali, sentuh, 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 kaki, duduk, 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 grounding kembali, sentuh, 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 sentuh. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Pastikan setiap organ beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Tersenyumlah dan rasakan sukacitanya. Sekarang rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan seluruh tubuh, mulai dari kepala, kedua tangan, badan, dan kaki. Kita akan putar dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh, sentuh,
sentuh, rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 rasakan kanan, sentuh, 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 rasakan kiri, sentuh, 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 rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Sekarang rasakan seluruh tubuhnya bersamaan, terutama adalah kedua sentuhan pada tangan kanan dan kiri, dan tulang punggung. Kita label, duduk, 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 sampai seluruh tubuh berdenyut, duduk, 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 duduk. Sekarang kita kasih grounding, kaki, sentuhan kaki dengan lantai, sentuh, 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 sentuh. Kita rasakan duduk kembali, keseluruhan, duduk, 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 duduk. Kita lakukan grounding, sentuh, 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 sentuh. Kita catat duduk kembali, duduk, 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 duduk. Sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan, dari kepala sampai ke kaki. Kendorkan semua bagian tubuh, baik pada bagian luar, di kulit,
hingga jauh ke dalam. Pastikan semuanya beristirahat dengan baik. Rasakan seluruh tubuh berdenyut dan hawa panas mengalir di seluruh tubuh. Baik, sekarang rasakan udara di sekitar. Dengarkan kembali suara keheningan di telinga. Kendorkan seluruh bagian kepala. Kendorkan mata. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. 35 menit kita bermeditasi. Bapak Ibu, jika ada di antara Bapak Ibu yang sudah lebih dari 8 kali kelas berturut-turut rutin, ya, berarti meditasi bersama dengan saya, dan sudah bisa membangkitkan panas merata di seluruh tubuh, maka saya mengizinkan ya kepada Bapak Ibu untuk membantu orang lain ya, membangkitkan api juga tanpa harus dengan saya. Ya. Jadi Anda bisa membantu orang menyalakan api juga. Ya. Tetapi jika belum bisa membangkitkan api merata untuk waktu yang lama, ya, Anda belum bisa, ya, belum bisa untuk membangkitkan api kepada orang lain. Tapi jika sudah bisa membangkitkan api, Anda bisa membantu orang lain. Nah, baik. Menyambung materi yang tadi di awal kelas, bahwa terkadang penampilan seseorang itu tidak sesuai dengan usianya. Ya, ada orang yang kelihatannya lebih boros. Ya. Bukan boros uang, tapi boros usia. Ya. Kalau boros uang itu tidak apa-apa, asalkan duitnya banyak ya. Tapi boros usia. Kita memang karena upaya untuk mencukupi kebutuhan duniawi sehari-hari, kita memboroskan energi kehidupan terlalu banyak. Ya. Oleh karenanya orang yang energi kehidupannya boros itu penampilannya lebih cepat tua daripada seharusnya.
mungkin dia baru beranjak 30-an, tapi sudah seperti orang yang berumur 45 tahun. Ya. Atau bahkan ada yang sudah tampak seperti hampir 50 tahun. Ya. Banyak yang seperti itu sekarang. Sebetulnya orang yang walaupun mungkin usianya tua, dengan uban yang sudah mulai banyak, dengan tubuh yang sudah mulai gemetar, ya, itu bisa mendapatkan kesegaran usia mudanya kembali. Apabila dia tahu bagaimana caranya yaitu dengan cara melatih kesadaran terhadap tubuh, kesadaran terhadap pikirannya, kemudian menyimpan energi itu di dalam ruang kesadarannya, dan kemudian mengendapkan energi itu, ya, sehingga bisa saja, ya, bisa saja, karena ini memang juga sudah cukup banyak, ya, yang mengalami orang yang mungkin katakanlah usia 70 tahun katakanlah begitu, ya, rambutnya memutih itu adalah suatu kewajaran, tapi jika dia memelihara energi kehidupannya, itu rambutnya bisa menghitam kembali tanpa harus disemir. Yang kulitnya tadinya katakanlah sudah mulai keriput, itu adalah hal yang wajar. Kelihatan kendur, itu adalah hal yang wajar untuk orang yang sudah tua, karena memang penurunan kondisi fisik, tetapi bisa kelihatan kembali, walaupun dia tanpa melakukan olahraga seperti gym, ya, secara rutin. Sesekali mungkin perlu, ya, karena itu adalah exercise, ya, atau senam, ya, itu adalah exercise, ya, latihan untuk memelihara kebugaran tubuh. Tetapi secara mental, karena energi kehidupannya terpelihara, ya, tubuhnya tetap kelihatan segar. Apalagi kalau sudah seperti itu ditambah dengan pakaiannya modis, waduh, makin lah, yang ABG kalah. Tetapi mudah-mudahan perilakunya tidak berubah seperti ABG. Walaupun penampilannya ABG pun kalah, tetapi perilakunya tetap selayaknya orang tua dewasa yang memiliki kematangan kematangan jiwa, kematangan jiwa. Harapannya seperti itu, ya. Bukan setelah energi kehidupannya terpelihara malah menjadi ABG kembali. tidak demikian harusnya. Nah, ini memungkinkan Bapak Ibu. Ya, karena di tempat saya belajar dulu, ya, di Himalaya, ya, seperti yang pernah saya katakan, saya ceritakan di awal bahwa ada 6 metode untuk memelihara kesehatan tubuh dan memungkinkan seseorang untuk memiliki usia panjang. Itu ada 6 metode. Metode yang pertama, yang paling dasar, itu adalah membangkitkan api, ya, yang sekarang kita latih. Ini adalah salah satunya. Di mana membangkitkan api, ini juga disebut sebagai regenerative healing, ya. Memungkinkan sel-sel tubuh kita untuk meremajakan diri, ya, untuk meremajakan diri, untuk tetap aktif, ya, untuk tetap bisa beregenerasi, ya, selayaknya orang yang masih memelihara kehidupan mudanya. Ini bisa demikian. Tetapi tentu saja tidak bisa kembali muda. Tidak bisa kembali muda. Kalau misalnya seperti saya, rambutnya sudah rontok, ya, karena pada saat saya usia muda pikirannya terlalu panas, ya, ini tidak bisa ditumbuhkan kembali menjadi rapat, ya, itu tidak bisa. Tapi kalau misalnya
kerontokannya berhenti, ya itu bisa. Kerontokannya berhenti, kemudian mungkin tadinya banyak yang keriting bercabang-cabang pecah, itu juga karena pengaruh stres, kemudian menjadi halus kembali, ya seperti orang yang melakukan perawatan, ya itu bisa. Atau kayak memutih, banyak uban, kemudian hitam kembali, itu bisa. Ya, karena ini adalah regenerating cell healing. Ya. Atau kulitnya mungkin tadinya apa namanya banyak banyak flek, ya, banyak flek itu lama juga bisa berkurang, ya. Atau fleknya warnanya memudar, itu bisa dengan mengolah energi kehidupan ini. Tentu saja ini ini disebabkan karena adanya perbaikan tubuh kita di bagian dalam. Jika organ tubuh kita mengalami perbaikan, peremajaan sel, maka tubuh secara otomatis yang di luar, yang tertampak di luar itu juga lebih segar. Ya. Oleh karenanya, ya, meditasi elemen api ini penting bagi kita untuk dilatih, ya, setiap hari. Jika tidak setiap hari, berkala. Mungkin apa namanya dikombinasi dengan latihan meditasi yang lain, ya. Karena kita mengenal juga meditasi meta, kita bisa kombinasi. Nah, kita juga sudah mulai belajar apa namanya mengkombinasikan antara kesadaran tubuh dengan nafas perut, ya ini juga kita bisa kombinasi bertahap, ya. Jadi hari ini mungkin membangkitkan panas, kemudian besok setelah itu adalah memperluas ruang kesadaran, kemudian setelah itu ada mengendapkan energi kesadaran, atau dalam satu proses, ya, dalam satu proses, misalnya durasinya tadinya 30 menit, ya, menjadi 60 menit. Tetapi perlu juga saya sampaikan bahwa berlatih meditasi elemen api, membangkitkan panas itu sebaiknya memang jangan terlalu lama. 30 menit sampai dengan 50 menit maksimal itu ideal, sangat ideal. Sebab kalau terlalu lama, ibarat makanan, ya, yang terlalu lama dipanasi, itu akan lunyut, akan rusak juga. Ya, akan rusak juga. Oleh karenanya kenapa saya selalu batasi waktunya antara 35 menit, 40 menit, ya. Karena itu waktu yang ideal. Seperti itu. Ya. Jadi panasnya cukup dan tidak terlalu lama. Itu ideal untuk memelihara kesehatan. Energinya cukup. Kalau panas, terlalu lama, ya, terlalu lama panasnya, itu ibarat makanan itu lonyot, ya, kalau dimasak. Itu sudah tidak enak lagi. Sudah. Ya, cita rasanya juga berubah. Nah, kira-kira demikian. Untuk misalnya pada kejadian khusus, ya, ada di antara Bapak Ibu yang punya problem ginjal misalnya karena pengapuran. Ya. Pengapuran itu pada ginjal utamanya disebabkan karena faktor kandungan air yang masuk ke dalam tubuh. Memang mungkin banyak kandungan lumpur atau kandungan kapur. Ya. Beberapa orang di barat, ya, itu menggunakan soda uh, untuk membersihkan kapur-kapur di dalam ginjal ini. Ya. Tetapi soda ini juga harus ada kadarnya, ya. Harus ada kadarnya, dan dalam jumlah tertentu itu juga membahayakan organ tubuh yang lain. Ya. Memang kalau misalnya terjadi kasus, misalnya terjadi ada batu ginjal atau ada kerak dalam ginjal, itu harus dihancurkan dulu menggunakan herbal tentu saja. Kalau saya menyarankan herbal, ya, lebih baik kita
kurangi ya ketergantungan terhadap obat kimia, karena walaupun reaksinya cepat, tetapi tetap ada efek samping yang besar. Misalnya ini contoh, ada orang dengan penyakit masalah ginjal, ya, ada batu ginjal besar, kemudian ada kerak juga di ginjal, pengapuran. Kalau orang Jawa itu menggunakan ramuan seperti kumis kucing. Kumis kucing itu direbus, kemudian diminum, itu menghancurkan itu ginjal, merontokkan pada ginjal, dan itu akan keluar pada saat seseorang buang air kecil. Tetapi sebelum batu ginjal dan kapur itu dibersihkan, atau mungkin dalam proses pembersihan ini, mungkin saja terjadi infeksi. Mungkin saja. Dan itu menimbulkan berbagai macam problem pada saluran urin, ya, mulai dari ginjal itu sendiri. Sehingga kadang-kadang buang air kecilnya juga berdarah. Infeksi itu, ya, luka yang pada bagian dalam itu, yang tidak terlihat itu jika kita menggunakan obat, ya, jika kita tidak melakukan scanning, atau kita tidak cek ke dokter lebih teliti di laboratorium, ya, itu bisa membahayakan memang. Tapi tidak semua orang itu punya biaya, masalahnya. Tidak semua orang punya biaya untuk melakukan pengecekan di laboratorium. Dan untuk mengatasi problem yang mungkin ditimbulkan karena infeksi organ dalam ini, ada luka-luka di dalam itu, kita memakaikan api. Ya, kita memakaikan api. Anda mengatakan, ya, Bapak Ibu yang sudah membangkitkan api bersama sekian lama ini, jika Anda mengalami luka tanpa apa-apa, kan, ya, itu lukanya, darahnya itu cepat sekali kental, ya, dan lukanya cepat sekali menutup. Silakan Anda perhatikan. Kalau misalnya ada luka, tapi jangan sengaja. Jika memang sedang ada luka diamati, pasti lukanya cepat rapat, ya, darahnya cepat kental, dan itu cepat sembuh, ya, cepat sekali kering, ya, cepat sekali kering daripada biasanya. Ini memang ditimbulkan, ini memang dihasilkan karena tubuh menggunakan energi yang tersimpan dari elemen api itu di dalam ruang kesadaran. Prosedurnya seperti apa? Mungkin saya jelaskan besok. Ya. Untuk membayar kemarin hari Jumat dan hari Sabtu, hari Senin saya usahakan ada. Kalau misalnya waktunya cocok, silakan bergabung. Bagaimana pikiran kita mengakses kesadaran, ya, dan energi yang tersimpan di dalam situ untuk proses healing diri sendiri. Ya, itu nanti akan saya uraikan. Pengetahuan ini harusnya berharga, ya, dan bisa menjadi salah satu wawasan penyembuhan holistik, ya, yang sekarang ini dipelajari di Barat. Ya. Jadi penyembuhan medis ala Barat dikombinasi dengan penyembuhan medis ala Timur. Ya, kalau Timur itu adalah ada akupuntur, ada herbal, ya, dan kemudian ditambah dengan meditasi. Ya. Kalau meditasi yang dipakai di Barat sekarang untuk terapi penyembuhan adalah meditasi mindfulness. Mindfulness tidak ada lain, itu adalah bahasa lain dari Vipassana, mindfulness. Ya. Bahasa lain dari Vipassana. Tetapi dalam pengamatan saya, memang membantu mindfulness, ya. Itu latihan kesadaran bagaimanapun juga itu membantu, tetapi tidak seefektif ketika seseorang membangkitkan panas atau membangkitkan api. Ya. Api juga merupakan dasar dari latihan Vipassana. Vipassana itu latihan yang lebih tinggi sebetulnya.
api adalah latihan dasar vipassana. Langsung pada latihan vipassananya itu tidak mengkhususkan diri untuk membangkitkan api. Ya. Itu hanya melatih kesadaran saja secara general, secara umum. Nah, kalau mau lebih efektif dalam proses penyembuhan itu, ya, dalam terapi itu, apapun juga permasalahan kesehatannya, itu gunakanlah elemen api. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif. Ya. Karena orang mencari pengobatan alternatif itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Tetapi banyak yang akhirnya terjunnya itu malah ke klinik, ya, klinik ke supranatural, ya. Padahal masalah kesehatannya itu adalah masalah yang real. Ya. Tidak, memang ada juga masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan supranatural. Ya. Ada, tapi lebih dari 60 dan 70% masalah supranatural itu lebih disebabkan karena faktor mentalitas atau pikiran sendiri sebetulnya. Ya. Faktor psikologinya sebetulnya, ya. Internalnya, bukan faktor eksternalnya. Ya. Tetapi ada juga memang faktor eksternal seperti kekuatan-kekuatan kesadaran yang menekan itu memang bisa. Ini sebabnya selalu di awal ya, harus dilandasi dengan meta, dengan pikiran cinta kasih. Karena orang yang berlatih cinta kasih tanpa membangkitkan simpati, tanpa membangkitkan kasih sayang, jika kesadarannya sudah berkembang, konsentrasinya berkembang, kesadarannya sangat kuat dan menghasilkan beberapa kemampuan pikiran, ya, kesadaran ini bisa disalahgunakan. Kira-kira demikian yang ingin saya sampaikan. Ya, besok saya akan uraikan bagaimana mengakses energi kesadaran dan kesadaran untuk memulihkan, untuk regenerating sel, ya, sehingga bisa tetap kelihatan segar, ya, muda, tetapi jangan ABG terus, ya. Nanti ngakunya kemana-mana 17 tahun terus, 16 tahun terus, wah, bahaya ini. Saya ngajarin tidak benar ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Rahayu. Terima kasih Romo. Selamat tahun baru Romo teman-teman. Selamat tahun baru. Tahun baru. Baik. Selamat tahun baru. Semangat baru. Baik. Yes. Terima kasih Romo Adi. Terima kasih Romo. Selamat tahun baru.